Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ala ayyuhal ikhwanu sallu wa sallimu alal mustafa fi kulli waqtin wa sa'ah fa inna salatal hashimiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tunaji minal ahwali yaumal qiyamah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratul mukarramin para alim ulama, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Pas Pampres yang saya hormati, beserta para pengurus, Ketua LDTKN Kabupaten atau yang mewakili dan pengurus, Ketua DTKN Kecamatan Cilengsi, semuanya yang hadir beserta para rombongan jamaah ikhwan akhwat yang selalu setia mengikuti program hidmah amaliyah dan hidmah ilmiah yang senantiasa kita sejak ta'diman wa takriman kepada guru agung. Mudah-mudahan kita diaku sebagai muridnya, sebagaimana tadi yang dicontohkan dalam manqobah. Jadi nyambung silsilah kita, diaku bukan mengaku-ngaku sebagai murid, tapi benar-benar kita dihadiri, diaku oleh para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh Al-Mukarram Bapak Ustadz Rifan, Al-Mukarram Bapak Ustadz Rahman, dan para asatidz yang lainnya, mohon maaf saya tidak bisa mengabsen satu persatu, namun tidak mengurangi takdim wa takrim. Mudah-mudahan hadirnya kita semua, ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan, akhwat semuanya senantiasa mendapatkan ridho, maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala fid dini wa dunya wal akhirah. Pulang dari sini semuanya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah kita ini menjadi langkah taubatan nasuha, bahwa kita akan mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Monggo barang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wa yasir biha amri wa qawi biha azmi wa zaki biha nafsi wa fariz qurubana. La ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ibadallah, rijalallah, agisuna li ajrillah wa kunu nana lillah, hasanallah bifadlillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haq alaiha nahya wa alaiha namus wa biha nubasu insyaallah taala minal amin. Hadratul mukarramin, para sesepuh, para hadirin hadirat,
rahimakumullah, ada istilah kita hidmah amaliyah. Amaliyah dari kalimat amal, sudah menjadi maklum, amal itu perbuatan, pekerjaan. Pandangan orang-orang sufi, yang dimaksud amal adalah harokatul jismi wal qalbi, bergeraknya badan dan hati, itu yang dimaksud amal. Jadi amal tebu harokatul jismi wal qalbi, geraknya badan dan geraknya hati, qalbu. Jadi dua-duanya harus bergerak, beraktivitas, itu yang disebut amal. Cuman amal ini ada yang cenderung kepada taat, ada amal itu yang cenderung kepada maksiat. Awas, pergerakan kita nih, aktivitas kita ini ada yang condong, cenderung kuat taat kepada Allah, setiap langkahnya, setiap pikirannya, yang terlintas dalam hatinya cenderung condong kepada Allah, taat. Ada yang kedua, hati-hati ini. Maka tadi dalam tanbih, dengan bujuk rayu iblis, setan, lanatullah, yang akan menjadikan kita sebagai sahabat makhluk tersebut, bukan dijadikan musuhnya, tapi bagaimana dijadikan sahabatnya. Ini yang bahaya. Jadi langkah kita, gerak kita jasmani dan hatinya supaya cenderung mengikuti iblis laknatullah, supaya celaka. Itulah yang diharapkan oleh makhluk itu. Maka oleh karena kita mohon perlindungan kepada Allah agar setiap langkah kita, pergerakan kita benar-benar menuju taat kepada Allah, penuh bimbingan hidayah taufik Allah, dijaga, dipelihara, dihindarkan, diberikan kekuatan supaya tidak terjebak dengan bujuk rayu iblis laknatullah yang ingin menjadikan kita sahabatnya. Cuman nanti ditendang setelah kita tergoda, setelah kita mengikuti langkah mereka masing-masing. Mereka nggak tanggung jawab. Beda dengan taat kepada Allah. Para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, para alim ulama, para masyayikh, semuanya nanti guru-guru kita akan hadir di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan kepada umatnya, dan akan hadir di Mahkamah Konstitusi nanti di hadapan Allah sebagai syahidan, saksi bahwa telah menyampaikan hukum-hukum Allah. Tapi ketika mengikuti iblis di dalam neraka, masing-masing mereka boro-boro tanggung jawab, mereka sendiri pun juga dilalap oleh api, dibakar oleh api. Naudzubillah. Maka oleh karena itu mudah-mudahan setiap langkah kita, pergerakan dohir dan batin kita, pergerakan yang menuju taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, ingat, ketahuilah orang-orang yang iman, ati'ullaha wa ati'ur rasulah, ikuti Allah dan ikuti Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tubtilu a'malakum, jangan kalian membatalkan amal kalian. Jangan sampai amal kita batal, artinya sia di hadapan Allah. Maka para sufiyin mendefinisikan amal itu ada 3. Satu, ada amal yang disebut amal syariat. Yang kedua, ada yang disebut amal torekot. Yang ketiga, ada yang disebut amal hakekat.
atau bahasanya amal yang berkaitan dengan Islam, amal yang berkaitan dengan iman, amal yang berkaitan dengan ihsan. Bu, jadi ada amal yang disebut amal syariat, ada yang kedua disebut amal torekat, ada yang ketiga amal hakikat. Nah, 3 amal nih. Gak usah banyak-banyak dulu, 3 dulu cukup. Nanti kita bawa pulang masing-masing. Yang dimaksud amal syariat apa fungsinya? Li islahil jawari. Amal syariat ini yang berkaitan untuk li islahil jawari, memperbaiki jasad kita, anggota tubuh kita yang dohir, atau li islahil dowahir, untuk memperbaiki jasad kita, tubuh kita. Itu yang berkaitan dengan syariat. Contoh, memperbaiki sujudnya dalam sholat, memperbaiki cara wudhunya. Seorang wali murid tadi nggak akan didatangin dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani kalau wudhunya nggak benar, maka dia punya guru, cara wudhunya juga pasti dengan baik. Kenapa? Karena wudhu salah satu fasilitas untuk membersihkan dirinya, wudhu. Nah, wudhu itu berkaitan dengan li islahil dowahir, membersihkan dohir, merapihkan dohir. Jadi ngabeberes casing. Orang Cilengsi mah ngomongnya gitu dah. Ngabeberes naon cenah? Casing, merapihkan casing. Bukan hanya ke salon saja, Bu. Tapi gimana keramasnya yang bagus supaya tembus tuh keramas, datang ke kiai minta ilmunya. Jangan sampai junub kita terus-terusan junub karena ketika mandi besarnya airnya enggak tembus ke kulit yang ada di mana? Di kepala karena rambutnya tebal. Itu hati-hati tuh. Itu bagian syariat. Bagaimana mau suci dari hadas besar sementara cara mandinya pun juga tidak diluruskan, tidak dirapihkan. Inilah yang berkaitan dengan syariat. Cuman jangan minta ke ustadz dimandiin, jangan, Bu. Jangan. Mintanya ilmunya, teorinya. Nanti praktekkan dengan bapaknya di rumah. Mandi bareng tidak jadi masalah. Yang penting mandinya sesuai dengan syariat. Ini perlu. Cara wudhu yang baik, jangan sampai air gak nyampe ke kulit kita. Karena di kukunya ada tinta, ada kotoran, maka bersihkan dulu. Itu yang berkaitan dengan syariat. Ibu, bagaimana casingnya menghadapi suami? Rumah tangga kita bagaimana? Apakah sudah sama dengan syariat baginda Nabi Muhammad SAW? Ada ilmunya, bagaimana cara menyiapkan sajian di rumah, menyiapkan kopinya, menyiapkan tehnya, apa kesukaan suami kita. Terus cara ngasihnya pun juga, walaupun kopinya mantap, tehnya mantap, susunya mantap, tapi cara penyajiannya kurang mantap, bisa-bisa ditolak, Bu, oleh suami kita. Tidak enak minumnya kalau cara ngasihnya nggak benar. Kalau cara ngasihnya nggak pakai akhlak. Udah bagus bikin kopinya mah, udah bagus bikin tehnya mah, udah bagus nyiapin susunya, cuman caranya. Nah, oleh karena itu dibimbing dengan ilmu syariat. Itu yang berkaitan dengan dohir kita. Jadi bagaimana ruku kita, bagaimana sujud kita, bagaimana muamalah kita, bagaimana cara transaksi dalam jual beli, itu harus diperbaiki oleh kita. Nah, makanya ada 3 pokok intinya nih, amaliyahnya untuk memperbaiki daripada dohir kita. 1, taubat.
Apa Bu? Bu, apa katanya satu? Tobat. Cara memperbaiki dohir kita. Ini ilmu syariatnya nih. Satu, taubat. Yang kedua, takwa. Yang ketiga, istiqomah. Ada 3 poin aja dah. Biar gak terlalu bingung. Inti amaliyah untuk memperbaiki dohir kita, yang dimaksud amal syariat. Satu, tobat. Jangan pernah kita meninggalkan tobat. Makanya almarhum almarhumlah guru agung dengan dikir di tengah malam, di keheningan malam mengucapkan kalimatun thayyibah, kalimatun tauhid, kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Ibu gak ngucapin istighfar, tapi dengan memperbanyak dikir itu juga sudah menjadi fasilitas taubat. Dengan memperbanyak dikir itu, minimal kita ratusan, apalagi sampai ribuan, terus di keheningan malam kita dikir, menyebut nama Allah, memenuhi dengan kalimat-kalimat Allah. Itu antara gerak tadi itu, badan kita dengan hati kita dikombinasikan, dibarengkan, mengingat Allah SWT, itu adalah bagian taubat. Jadi taubat itu kembali kepada Allah. Setiap gerak kita, setiap langkah kita, amal jasmani dan amal qalbi harus dijadikan taubatan nasuha, supaya kembali kepada Allah, supaya ada di jalan Allah. Tobat itu. Makanya luar biasa, sebelum dikir diajarkan istighfar. Mau dikir jahar, mau dikir khafi, di dikir khotaman ada istighfar. Itu adalah bagian daripada lafad untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nih, karena guru agung kita orang Tasik, kita tabaruk nih dengan sairan orang Tasik nih. Orang Tasik kayak sair lagi aja. Ilahi lasdulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirun dambil adimi. Syarat tobat anu sahih aya 5, hiji lesotina dosa nuti heula, 2 neja moal arek balik deui, 3 rasa halas getir dina hate, 4 lamun dosa nate hak adami, menta ridho banda na pulang kendai, 5 istighfar men tapang hampurana ka Gusti Allah. Istighfar nu utama barang ilahi lasdulil wala aqwa naril jahimi fahab li taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirun dambil adimi. Jadi syarat tobat
yang soheh ada 5. Ini menjadi amal syariatnya. Jangan pernah kita sekali-kali meninggalkan tobat. Karena kadang-kadang pandangan kita, langkah kita, gerak kita, ruku kita, sujud kita, rumah tangga kita, ngedidik anak, bergaul, bersat, muamalah banyak salah. Kita akui banyak salah, i'tiraf. Maka kita harus tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala biar kesalahan-kesalahan dihapuskan oleh Allah. Jangan sampai kita kembali kepada Allah banyak dosa. Maka tobat diantaranya 5 syarat sah tobat. 1, lesot, pasti lepas dari dosa yang kita lakukan. Kita melepaskannya, tinggalkan dosa itu. Yang kedua, azam dalam hati, tidak akan mengulangi kembali dosa yang kita lakukan. Ketika kita terpeleset, contoh seperti Nabi Adam alaihissalam terpeleset dengan bujuk rayu, dengan kompanyenya iblis, terjebaklah Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya. Akhirnya Allah murka, Allah mengusirnya. Tapi Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya tidak bablas. Beliau terus munajat kepada Allah. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Udah malam kata ibu-ibu enak tidur ini, maka tadi sawer gini nih. Mau tidur aja Bu, Pak, sok. Nah, jadi syarat tobat itu tinggalkan dan azam. Lalu dalam yang ketiga ada penyesalan, nyesal dalam hati kita. Yang keempat, bila mana hak adami dosanya, maka harus ada ikrar, langsung berhadapan, minta maaf, minta ridho. Bagaimana orangnya sudah tidak ada, dicari kemana-mana, dilacak oleh kita pakai intel dan lain sebagainya, dicari karena kita punya dosa nih, dulu ngambil sesuatu punya dia, mau dikembalikan, mau minta maaf, gak ketemu sama sekali, dilacak kemana-mana, bingung kita. Sebut namanya, nilai yang kita dulu ambil, jual, sedekahkan dan hadiahkan Fatihah kepada orang tersebut yang kita lacak gak ketemu. Doakan oleh kita, mohonkan ampun dia, bukan kita yang mohon ampun, mohonkan ampun dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ketemu, ikrar, minta maaf, minta ridho. Ada makanan yang dimakan, ada minuman yang pernah diminum tanpa ada ridho dia, maka minta ridhonya. Itu ikrar namanya. Kalau benar-benar nggak ketemu, dilacak, dicari kemana-mana, sudah pakai tim, udah lapor ke sana ke sini ke tim yang wajib, nggak ketemu juga. Itu ya, sebut namanya, doakan dia. Kalau itu berupa materi, berapa hitung materinya, kita sedekahkan, kita wakafkan, kita sedekahkan kepada fakir miskin dan niat hadiah akan buat dia. Itu yang kelima, banyakin istighfar. Itu banyakin istighfar yang dicontohkan oleh Guru Agung. Setiap mau dzikir istighfar, itu setiap mau dzikir hofi istighfar, di halqah taman di istighfar, masya Allah, itu adalah bagian tobat. Jadi amal syariat yang pertama adalah taubat, yang kedua takwa, laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Atiullah wa atir Rasul, ikuti Allah, ikuti Rasul. Cuman kadang saya suka nafsirin begini, ikuti Allah, ikuti orang-orang yang mengikuti Allah, ikuti Rasul, ikuti orang-orang yang mengikuti Rasul. Kan ayat Al-Quran, atiullah wa atir Rasul, ikuti Allah dan ikuti Rasul. Bagi orang awam bagaimana cara mengikuti Allah? Kita kan orang awam, maka dengan adanya guru, dengan adanya mursid agung, dengan adanya bimbingan para masyayikh, nah kita mengikuti itu orang-orang yang sudah mengikuti Allah. Jangan jauh dari situ. Makanya saya suka nambahin, bukan nambahin ayat Qur'annya, supaya pemahamannya ikuti Allah dan ikuti orang-orang yang sudah mengikuti Allah, ikuti Rasul dan ikuti orang-orang yang mengikuti Rasul. Kita gabung dengan mereka.
Kita nggak bisa mutlak ngikutin Rasul, ngikutin baginda Nabi Muhammad SAW. Minimal kita gabung dengan orang-orang yang cinta, yang rindu, yang ngikut baginda Nabi Muhammad SAW. Ini kan pecinta Nabi. Di dalam khotaman tadi dibaca khotamannya. Di dalam khotaman kan banyaknya sholawat. Sebelum doa sholawat, setelah doa sholawat. Diawali sholawat, ditutup sholawat. Masya Allah. Itu bukti ziarah mengajak kita, maka kita ikutin. Itulah bentuk takwa kita, hadirin. Maka mudah-mudahan amal syariat ini terus istiqomah. Yang ketiga tuh, setelah kita tobatnya dijalankan, takwanya sedang diproses oleh kita, diusahakan, baru yang ketiga istiqomah. Kita mohon kepada Allah biar kegiatan-kegiatan ini istiqomah, biar kegiatan-kegiatan mengikuti Allah, mengikuti Rasul ini istiqomah dalam segala bentuk ibadah kita, istiqomah. Karena jaminan orang istiqomah, masya Allah, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bayangkan, ini hadiah bagi orang-orang yang istiqomah. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Allah Tuhan kami, dalam situasi kondisi apapun tetap mengatakan Rabbunallah, Allah Tuhan kami. Sudah mantap jiwa raganya, lidah dan hatinya sudah menjadi satu, Rabbunallah, Allah Tuhan kami. Summastaqamu, istiqomah. Dalam arti istiqomah, mau ada orang tetap, ada orang tetap, bareng-bareng tetap Rabbunallah. Enggak bareng-bareng, Rabbunallah. Jalan sendiri, Rabbunallah. Jalan bareng, Rabbunallah. Di tempat gelap, Rabbunallah. Di tempat terang, Rabbunallah. Allah Tuhan kami. Bukan hanya di dunia, sampai akhir hayat, Rabbunallah, Allah Tuhan kami. Allah penggenggam kami. Allah pengutus yang membimbing kami. Rabbunallah. Summastaqamu, istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun ngawal orang yang senantiasa Rabbunallah, yang istiqomah mengatakan Rabbunallah jiwa dan raganya, dikawal oleh malaikat. Sambil seraya malaikat berkata, alla takhafu wa la tahzanu, jangan sedih, jangan prihatin, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kabar gembira buat kalian yang istiqomah. Apa? Surga yang dijanjikan. Bukan Pajero lagi, bukan kapling di pas pampres doang hadiahnya, tapi kaplingnya di sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaplingnya yang tidak terukur bagi seorang hamba yang istiqomah. Masya Allah. Biarkan di dunia hanya ukuran sekian meter, tapi mudah-mudahan dengan istiqomah Rabbunallah, dengan istiqomah dzikir, dengan istiqomah mensyiarkan agama Allah, nanti kaplingnya lebih luas di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji Allah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirati walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Allah akan melindungi hamba-hamba yang benar-benar istiqomah di jalan Allah, di dunia dan di akhirat, dilindungi oleh Allah. Jadi 3 amalan nih untuk memperbaiki diri kita, disebut amal syariah. Jangan pernah meninggalkan taubat. Yang kedua, jangan pernah meninggalkan takwa. Yang ketiga, mantapkan istiqomah. Lalu baru kita naik ngegeser. Kalau sudah mantap amal syariat, dohirnya, sholatnya sudah mantap, wudunya sudah bagus, rumah tangganya sudah sakinah mawaddah warohmah, secara dohir bermasyarakat muamalahnya sudah bagus, naik ke amal torekot, li islahil qulub, untuk memperbaiki hatinya diperbaiki. Jangan cuman nginclong wajahnya doang, jangan cuman cantik wajahnya doang, tapi bagaimana supaya cantik hatinya. Nah, jangan cuman ganteng wajahnya doang, tapi bagaimana diusahakan ganteng pula hatinya. Ini nih. Jadi yang disebut amal torekoh itu adalah li islahil qulub, untuk memperbaiki hatinya, supaya lebih nginclong hatinya, supaya lebih ganteng hatinya. Apa amalnya? Amal torekohnya apa? 1,
ikhlas. 2 sidq. 3 setelah ikhlas sidq baru tuh tu'maninah. Itu diantara tuh inti-intinya tuh. Yang pertama apa tadi Bu? Ikhlas. Setiap langkah, setiap senyuman harus dibarengi dengan apa? Wajah kita tersenyum, tapi hatinya kagurenek, itu namanya munafik. Wajahnya senyum, tapi hatinya ngagurunek. Beda enggak? Beda. Wajahnya si nginclong, tapi hatinya hitam kelam, berarti munafik. Nah, kita minta wajahnya nginclong, wajahnya tukang senyum, hatinya ikhlas, bening. Beda senyumnya juga. Ngirut suami, semakin cinta suami. Kenapa? Karena senyuman istri setiap hari, ketika nyodorin kopi, ketika nyuguhin susunya, ketika nyuguhin tehnya, senyumannya bener-bener ikhlas. Udekan kopinya, make solawat, diudek-udek kopi, diudek-udek. Coba, solawat barengan ikhlas karena Allah sejang ngabdi ibadah kepada suami karena ibadah kepada Allah. Coba beda minum kopinya gini, suami lezatnya luar biasa, mantapnya luar biasa. Udah ditambah senyuman, sudah ditambah ikhlas. Betah di rumah, gak akan berani meninggalkan istri sebelum meninggal. Saya yakin gak akan pernah kawin lagi sebelum meninggal istrinya. Itu paling nambah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi ikhlas. Setiap gerak kita, sujud kita, langkah kaki kita, semuanya harus ditanamkan ikhlas. Jangan ditaruh ikhlas, harus dibawa-bawa ikhlas. Biar gundal gandul gak apa-apa, ikhlas pak dibawa ikhlas. Untuk lebih lanjutnya memahami ikhlas, bulak-balik renungkan surah Al-Ikhlas, baca oleh kita, renungkan oleh kita, pahami oleh kita apa yang terkandung di dalam surah Al-Ikhlas, sehingga dinamain ikhlas. Itu kenapa? Nah, itu perlu guru kita, makanya ngajinya rajin. Ikhwan ahwat rajin ngajinya, bukan ngaji manakib doang, tapi ketika ada pengajian dimanapun berada, nemplok di situ ngikut. Kalau nggak paham, nanya ke guru-guru kita. Ikhlas nanti akan muncul setelah ikhlas sidq, jujur benar. Apa yang dikatakan dalam hati hitam, ya hitam dalam mulutnya juga. Namanya kejujuran. Jangan sampai dalam hatinya mah hitam, dalam mulutnya bilangnya putih. Itu munafik namanya. Jadi apa adanya, sidq, jujur. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara sifatnya memiliki sifat sidq. Yang ketiga, setelah sidq baru muncul tu'maninah, tenang hatinya. Ketika hadir di majlis manakib, masya Allah, yang tadinya gundah gelin, yang tadinya gelisah, anteng, tentrem, saking antengnya di pojokan duduk ngorok, saking antengnya, saking nikmatnya. Yang tadinya mah di rumah gak bisa tidur, hadir di majlis, masya Allah, langsung ngorok. Gak apa-apa, jangan diganggu, biarin. Itu bagian kenikmatan. Itu bagian kenikmatan. Jadi ada sebuah rasa yang dimana ketika disebut dzikir la ilaha illallah, la ilaha, yang tadinya gundah gelindah, tenang, nyaman. Kenapa? Karena selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, masya Allah, dengan nada tadi dibaca surah Asy-Syamsi, masya Allah, luar biasa. Nyaman kita, adem hati kita, tentram hati kita. Ketika dibacakan dikir-dikir yang lain, ayat-ayat yang lain, redaksi yang lain seperti tasbih, tahmid, tahlil, takbir, masya Allah, membawa tentram jiwa kita. Berarti tuh kalbu udah mulai rapi. Kalau belum, terus kita gali. Bagaimana solusinya? Kita hadir di majlis-majlis ilmu, kita tanyakan kalau bisa bagaimana caranya supaya mendapatkan ketenangan, kenyamanan, ketentraman jiwa kita, sehingga nanti ketika dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, mutmainnah maksudnya tenang, ciri menjadi ahli surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Hatinya yang sudah hati mutmainah, tu'maninah maksudnya, tenang, tentram. Itu yang diharapkan oleh kita. Maka guru agung kita ngebimbing kita supaya kita punya hati tenang, gak gelisah hatinya. Tapi bagaimana ketika mendengar dikir, ketika dikir itu, jadikan semua sholat wajib, sholat sunnah solusi ketika kita risau, ketika kita gundah, kita sholat mohon kepada Allah. Jadikan itu sarana fasilitas supaya kita mendapatkan ketenangan, bukan hanya di dunia, dipanggil nanti sebagai ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah, digabung dengan hamba-hamba Allah yang soleh yang akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, jadi yang kedua amal torekoh untuk memperbaiki hati. Caranya dengan cara apa? Cara apa tadi? Satu, ikhlas. Kedua, syidik. Ketiga, alhamdulillah. Catat Bu, bawa pulang Bu, oleh-oleh. Itu sudah ketemu jeung Deden ya, alhamdulillah dapat oleh-oleh. Udah 6 poin tuh tadi amal syariat. Yang kedua amal tarekat. Yang terakhir nih, yang disebut amal hakikat. Berkaitan dengan apa? Li islahi ruh. Untuk memperbaiki ruh kita. Awas jangan diabaikan. Ruh kita jasmani, casingnya dipoles terus, kerimbatnya hampir tiap hari itu. Terus badan kita digosok terus tiap hari, ruhnya diabaikan. Konsumsi makanannya mana, rest area yang ada menu makanan yang tidak tahu. Jasmani kita paham semua ketika jalan gitu. Nah, ruhani kita harus diperbaiki dengan amal hakikat. Dengan cara apa memperbaikinya? Satu, muraqabah. Apa Bu? Muraqabah. Naon atuh cenah muraqabah teh eta bahasa ditu? Bahasa orang Mesir lah, bahasa Cileungsina kumaha? Merasa dilihat. Merasa diperhatikan. Muraqabah tuh. Merasa dilihat, diperhatikan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah malam gelap gulita, nggak ada siapapun, tapi rasa Allah melihat kita. Di tempat terang benderang, rame orang, tetap merasa Allah melihat kita. Dimanapun rasa itu jalan, itu namanya muraqabah. Jadi merasa dilihat oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah, sehingga pikiran kita, hati kita, ruh kita ini tidak akan berpaling dari Allah. Denyut nadi kita selalu bersama Allah. Kenapa? Karena melihat Allah mah sudah jelas dekat dengan kita, jangan ditanya lagi. Ayat-ayat Qur'annya udah pase semua, ahli Ihwan Suryalaya ditanya Allah dekat mah udah jelas. Itu min habil warid Allah mah. Cuman yang kadang-kadang bukan masalah Allah dekatnya, kita yang suka ngejauh ke Allah. Banyak yang lari dari Allah. Disuruh dekat malah jauh. Allah mah semakin dekat kita selangkah, Allah bisa cepat dari selangkah kita. Allah lebih dekat daripada urat nadi yang ada di leher kita. Cuman kitanya yang sering ngejauh dari Allah. Maka mudah-mudahan ruh kita selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, siang ataupun malam, banyak orang ataupun sendiri, sama di dunia atau di alam barzah, gak ada takutnya. Kenapa? Karena selalu bersama dengan Allah. Baru kalau sudah ada rasanya jalan, diperhatikan oleh Allah, rasa diberi oleh Allah, timbul yang kedua, musyahadah, akan menyaksikan keagungan Allah. Masya Allah, sambil berkata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Pandangan kita di tengah malam melihat bintang-bintang yang di langit, yang tidak ada tiangnya, langitnya juga itu, tapi bintang-bintangnya masih bergelapan. Masya Allah, ngelihat ke laut begitu menghampar, isi laut begitu berapa juta spesies jenis ikannya untuk konsumsi manusia. Baru di situ menyaksikan ada keagungan Allah, ada hebatnya Allah, ada rahmannya Allah, ada rahimnya Allah.
sehingga kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hada batila, wahai Tuhan kami, apa yang kau ciptakan semuanya tidak sia-sia. Masya Allah. Kenapa? Karena sudah menyaksikan, sehingga hatinya tenang tuh, nyambung dengan kalbunya. Karena sudah menyaksikan di situ setiap gerak, setiap ciptaan, semuanya ada keagungan Allah, ada hebatnya Allah, ada gagahnya Allah, ada Rahman Rahimnya Allah. Baru setelah itu muncul dalam hati kita ma'rifat, kenal kepada Allah melalui alam semesta ini. Karena sering tapakur terhadap dirinya, sering tapakur terhadap alam ciptaan Allah, sehingga kita sedikit-sedikit dibukakan mata ruhani kita, mata batin kita, basirah kita semakin tajam melihat, kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut ma'rifat. Minimal kita minimalah muraqabah, itu targetan marifat mah, itu bagian anugerah dari Allah, hasil ikhtiar kita, tapakur, tasyakur. Jangan mengaku-ngaku kita sudah marifat, itu mah bentuk hadiah dari Allah. Jangan kita ngaku-ngaku sudah punya karomah, yang penting kita istiqomah manakibnya, istiqomah khotamanya, istiqomah sholatnya, istiqomah tadarus Al-Qurannya, istiqomah hidmatnya. Nanti juga karomah mah gak dipinta, itu mah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cuman karomah yang kita cari, itu marifat yang kita kejar. Rasa dulu dalam hati kita, bersyukur kepada Allah, diawasi oleh Allah, dicintai oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Nah, itulah bagian daripada yang disebut amal hakikat. Jadi muraqabah, musyahadah, dan juga yang terakhir ma'rifah. Itu takdir pentakan oleh kita, ilahi anta maksudi waridoka matubi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya boleh-boleh saja kita minta, tapi harus ada ikhtiar, dikirnya jalankan terus, istiqomah. Jadi bentuk hadiah fadl karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting mah kita mah bukan masalah waridnya, warid mah itu mah urusan Allah. Wiridna weh sing getol naon cenah Bu? Wiridna sing naon? Sing getol-getol naon bahasa pas pampres di dia? Rajin, istiqom. Nah, eta teh istiqomah teh. Wiridna sing istiqomah, sing getol cek bahasa orang Jongol mah. Sing getol, orang Cileungsi mah getol. Getol ngajina, getol hadiran ngajina, getol hadiran dikirna, getol. Nanti juga dikasih warid. Apa itu warid? Fadol karunia Allah, bentuknya karomah atau bentuknya ma'rifah. Mungkin itu saja. Mohon maaf nih, sampai ngap-ngapan kurang beres ya teh ya. Itu doakeun supaya cager ya dadana ya. Itu mudah-mudahan nu hadir kabeh sing calager dadana duar jerona, hatena sing cager, bager cager, bager ya. Mudah-mudahan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah. Salatullah, salamullah
على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله.